lagi Diaken Ferry Lupulalan ada di luar. Bapak Ibu, inilah para ibu-ibu yang cikal bakalnya terbentuk karena baca Alkitab. Satu hari 5 pasal. Mereka Bapak Ibu sudah 5-7 kali putaran. Siapa di sini oma-oma yang suklar baca Alkitab? Belum. Oma punya utang sebanyak dengan opa. Umur sebanyak. Jadi ini adalah anggota dari bertabur yang cikal bakalnya dari baca Alkitab. Dan program kami di Yayasan Bertabur, target kami 1 tahun ini 1.000 orang baca Alkitab. Tuhan memberi jiwa lebih banyak. Saya membimbing ada lebih dari 80 grup baca Alkitab. Tujuan kami adalah mari ajak Bapak Ibu baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 5 pasal. Itu juga program GPIB. GPIB namanya KBA. Komunitas Baca Alkitab. Kalau kami namanya SBA. Suka baca Alkitab. Tidak suka, tidak usah. Suka baca Alkitab. Dasar teologisnya Mazmur 1 ayat 2. Orang yang benar adalah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi goal terakhir dari pelayanan ini, Pak Pendeta yang baik hati, adalah biarlah banyak jiwa di jemaat ini akan ingat Bapak bahwa zaman Bapak Pendeta Rocky Karindalah jemaat tuntas baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Silakan Bapak Ibu bikin grup. Yang paling utama presbiter. Tidak boleh, sebenarnya nggak pas melayani kalau nggak baca Alkitab. Karena dasar teologisnya Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kami Bapak Ibu bukan bilang apa, tapi semua orang sibuk. Tetapi ketika kita tidak meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan, maka tidak mungkin melayani. Melayani adalah harus bersekutu. Oleh sebab itu, materi saya adalah spiritual pelayan seperti materi pembinaan yang lalu. Demikian dari saya, Pak Pendeta dan Bapak Ibu. Inilah kami. Doakanlah kami supaya besok pagi kami akan lanjut dan langsung kembali ke Jakarta. Perjalanan kami jam 5 pagi, baru tiba tadi jam 2. Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus menolong supaya kami tidak pulang kosong. Ada jiwa yang mau baca Alkitab. Bapak Ibu, karena di dalam pengalaman pelayanan, nanti kalau pulang, sore baru isi itu Alkitab dalam peti mati. Salah itu, tidak teologis. Jadi baca Alkitab ketika ada waktu dan baca Alkitab sampai garis akhir. Demikian dari kami Bapak Ibu, terima kasih. Ya, kita akan terima kasih sudah memperkenalkan diri dan kiranya apa yang disampaikan tadi juga bisa menjadi pengalaman bagi kita untuk melihat tentang bagaimana cara hidup ya yang ingin disebarkan, pola hidup beriman yang disebarkan oleh Yayasan Bertabur. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, perjumpaan telah Engkau hadirkan bagi kami. Para anggota dari Yayasan Bertabur bersama dengan Pendeta Lucy telah datang dari Jakarta jam 5 pagi. Atas penyertaan Tuhan, kami bertiba di Cilacap dan berjumpa dengan kami Jemaat Galilea di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan cara Tuhan untuk memberikan pada kami waktu yang indah untuk saling bertemu. Saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan berkati mereka untuk segala kegiatannya. Dan saat ini ya Bapak, kami akan memulai kegiatan kami bersama dengan Yayasan Bertabur. Tuhan berkati dari awal sampai selesai, sehingga di dalamnya kami diberkati dan terlebih lagi ya Bapak, bahwa kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami ini ya Bapak dengan penuh sukacita dan syukur, boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi terima kasih Pak Pendeta, Bapak Ibu yang diberkati. Ini sharing iman yang materi akan disampaikan oleh kami para pendeta singkat. Lebih diutamakan Bapak Ibu boleh bertanya. Itu yang sebaiknya. Karena kalau ibadah hari Minggu nggak boleh tanya. Nah sekarang harus tanya.
Harus tanya supaya materinya 3. Diharapkan sih target kami para pelayan sih, para presbiter, tapi nggak apa-apa. Yang presbiter kami berharap boleh diskusi, boleh bertanya karena hari Minggu Bapak Ibu nggak boleh tanya. Di sini ada 2 pendeta, silakan Bapak Ibu untuk 3 materi dalam waktu yang sangat singkat. Materinya hanya singkat, lebih banyak didiskusi. Mekanismenya adalah Bapak Ibu, materi pertama selesai, materi kedua selesai, materi ketiga selesai, presentasi dulu, kemudian Bapak Ibu boleh tanya. Demikian Bapak Ibu ya. Bisa oma opa juga boleh tanya. Demikian. Sekarang Bapak Pak Ketua materinya disiapin dengan PPT, kalau saya tidak. Karena waktu jadi kita ikuti dulu materi dari beliau, saya materi kedua dan ketiga. Kalau Pak Pendeta kerjakan keselamatan, yaitu Pak Harianja, suaminya Pendeta Lucy Harianja, itu orang. Tadi perkenalkan nggak ada, semua sudah diperkenalkan ya. Oh, Bapak Ibu ini sudah masuk ke YouTube, mungkin adik kita bisa perkenalkan dulu IG dari Bertabur, sambil itu sedikit aja. Ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan membicarakan secara singkat sederhana saja, yaitu tentang kerjakan keselamatan. Dalam kerjakan keselamatan ini nggak bisa jalan ya. Ya, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita lihat secara singkat, yaitu melakukan kehendak Bapa, memberitakan kerajaan Allah, Tuhan telah lebih dahulu melayani, dan yang keempat, semua karena anugerah Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Lanjut. Ya, melakukan kehendak Bapa, kita dapat membaca dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-7, Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-17 sampai 23. Saya bacakan bagi kita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kamu yang bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, kenyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu, ada kata melakukan di sini. Melakukan berarti menjadikan atau mengerjakan dalam bahasa Yunaninya. Dengan kata lain, apa yang dikerjakan itu harus menghasilkan sesuatu. Bukan hanya untuk dirinya, memberi efek, tetapi adalah perbuatan yang memberikan efek atau dampak positif bagi orang lain yang secara internal maupun eksternal. Maksudnya dia harus memberi efek bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga harus
bagi orang lain. Kalau dalam contoh tadi, dalam Alkitab, Matius 7, 17, 23, buah ya, buah yang baik dan buah yang tidak baik. Saya gambarkan di sini ada buah yang dimakan dengan cara manis yang bisa membuat orang tersenyum, tetapi ada juga buah yang mungkin asam atau pahit yang bisa membuat orang meringis. Nah, kira-kira melakukan kehendak Bapa, kalau kita makan buah yang manis, maka kita tersenyum, orang di sekitar kita itu merasa sukacita. Itu contoh sederhana untuk menyatakan bahwa kita sedang melakukan kehendak Bapa. Sedangkan kalau makan buah yang pahit atau asam yang kemudian membuat kita meringis, orang yang melihat kita pun akan merasa tidak enak dan bahkan mungkin khawatir terhadap kita. Jadi itulah contoh melakukan kehendak Bapa, sama seperti kita makan buah yang baik, lalu ketika kita makan, kita mengabarkannya, berbaginya dengan suasana hati yang suka dan senang. Memang dia bersifat internal, tetapi juga berpengaruh secara eksternal, karena orang di sekitar kita menjadi tidak khawatir, tetapi mereka juga merasa senang di atas itu. Apalagi lebih baik kalau kita berbagi. Yang selanjutnya lagi, yang kedua, dari kerjakan keselamatan, lanjut. Memberitakan kerajaan Allah. Lukas 9, itu saya ambil dari Lukas 9, pasalnya yang pertama dan kedua. Pasal ayat yang pertama dan kedua. Bacaan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Kita lihat di sini dalam bacaan ini sangat sederhana mengutarakan bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan, berarti kita harus memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk memberitakan kerajaan Allah, pertama-tama harus tunduk pada kuasa Tuhan. Yang dimaksud dengan tunduk pada kuasa Tuhan, kita lihat sama seperti ketika Yesus dicoba oleh iblis ya, dalam dicoba oleh setan, itu memperlihatkan bagaimana ada ego manusia yang ingin mengatur kehendak Bapa. Tetapi di situ dipertunjukkan bahwa cara seperti itu tidak bisa. Harus tunduk pada kuasa Allah. Maka kuasa yang datang dari sorga itu tadi, seperti yang di ayatnya yang pertama, dari kuasa itulah maka setan-setan tunduk. Jadi dalam mengerjakan kehendak Allah yang kita kerjakan itu kita akan memperoleh kuasa, tetapi kuasanya itu harus datang dari Allah. Dan datang dari Allah itulah kalau kita lihat dalam doa Bapa kami disebutkan di bumi seperti di sorga. Maksudnya kuasa yang di sorga itulah yang terjadi di bumi, dan apa yang terjadi di bumi itu sesuai dengan kuasa yang dari sorga, berkehendak kuasa yang dari sorga itu. Oleh sebab itu, jika dua hal ini terpenuhi, maka setiap orang sudah siap untuk memberi diri untuk diutus kalau dia mau tunduk kepada kuasa dari Allah. Dan yang terakhir adalah ke tempat yang, dan kalau dia diutus berdasarkan kuasa itu, maka kemungkinan besar, ini yang mau dikatakan, dia tidak akan berada di tempat-tempat yang selalu dia inginkan. Ya. Dia justru akan berada di tempat-tempat di mana yang dia sulit mungkin mendapatkan makanan, minuman, atau bahkan mendapatkan penolakan dan penyingkiran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengerjakan kehendak Allah di yang kedua berarti adalah orang yang siap memberitakan kerajaan Allah berdasarkan kuasa Allah kemanapun dia di. Lanjut. Yang ketiga, Tuhan telah lebih dulu melayani. Pertanyaan adalah kalau kita mengerjakan keselamatan dari Allah, ya, kenapa kita harus mengerjakan itu? Apa kepentingan kita untuk mengerjakan keselamatan dari Allah? Dan kalau kita mengerjakannya, apakah Allah perlu kita untuk mengerjakannya atau dalam konsep pemikiran yang bagaimana? Mari kita lihat Markus. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Di situ dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bacaan kita ini mau mengatakan bahwa ada motivasi yang harus kita
kita ubah, yaitu motivasi dalam pelayanan. Ternyata yang lebih dahulu melayani itu adalah Kristus. Jadi konsep pelayanan kita itu bukan karena kita harus melayani supaya Allah merespon pelayanan kita, tetapi adalah karena ini, mutlak karena syukur bagi Allah yang telah lebih dahulu melayani. Dalam hal ini kalau Tuhan Yesus Kristus melayani, yaitu dia yang sudah mati dia dan bangkit di kayu salib, menyelamatkan kita, menebus dari dosa. Markus 10 ayat 45 jelas mengatakan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu melayani. Jadi kalau ada kita bertanya, apa yang harus kita kerjakan saat tentang keselamatan yang dari Tuhan? Yang kita kerjakan adalah respon terhadap pelayanan yang sudah Tuhan tadi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jawaban kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan, itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah melalui rasa syukur itu. Dengan bersyukur itu salah satu contoh bahwa kita sudah mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan. Itu salah satu contoh. Jadi kalau Bapak Ibu dalam situasi kehidupan saat ini, walaupun susah kita masih bersyukur, itu hal yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyatakan bahwa Allah sudah lebih dahulu melayani atau menyelamatkan kita. Yang terakhir, ya, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena besar kasih Allah, di situ ada kata agapao, dari kata agape, berarti kasih yang tanpa pamrih atau tanpa tuntut balas. Dan ini pemahamannya dari secara moral maupun sosial. Moral itu maksudnya adalah bahwa dia bisa diterima oleh siapapun, karena perilaku itu adalah perilaku yang mendasar dari nurani hati manusia, tetapi sosial artinya dia dapat dilaksanakan dimanapun tanpa membeda-bedakan. Itulah yang disebut dengan agape. Kerjakan keselamatan berarti kerja yang berlandaskan agape yang dianugerahkan Tuhan, yaitu kasih yang menyelamatkan. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bicara soal kerjakan keselamatan, maka yang kita mau kerjakan atau alasan kita kerjakan dan apa isi dari kerjaan itu harus dimulai dari kasih dari Allah. Anugerah yang menyelamatkan. Dan anugerah yang menyelamatkan inilah yang akan mempengaruhi kita berperilaku. Ada dua perilaku di sini. Akibat dari kasih Allah yang anugerah Kristus melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Yaitu pertama kalau kita lihat anak yang hilang, itu menjadi cerita yang luar biasa karena itu contoh sikap dan perilaku seseorang yang merasakan agape. Agape itu tidak dilihat dari anak yang hilang, tetapi bagaimana bapaknya dari seorang anak yang melarikan diri dari rumah dan ketika dia berada dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, bapaknya itu tidak punya dendam atau membiarkan anaknya sendiri, tetapi dia menerima kembali anaknya, walaupun harta anaknya itu yang berasal darinya sudah dihabiskan oleh anaknya. Jadi itu yang disebut dengan semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan seperti inilah cara Allah mengasihi kita. Kita sudah berdosa, tetapi kalau kita datang mau bertobat kepada Allah, tangan Allah yang terbuka itu tetap menerima. Dan sikap perilaku kita untuk mengerjakan keselamatan Allah harus berdasarkan dari teladan seperti itu. Yang kedua adalah teladan orang Samaria yang baik hati. Kalau ini tentang orang yang saling kenal. Kalau yang orang Samaria yang baik hati adalah orang yang tidak saling kenal. Kasih agape dalam mengerjakan keselamatan Allah, kita juga akan berhadapan dengan situasi seperti orang Samaria yang baik hati, dan kita harus menjadi orang yang bisa menerima orang lain yang kadang-kadang kita terima itu dia tidak dalam kondisi yang terbaik. Tetapi mari kita mencoba untuk menerjemahkan agape ini dengan benar dalam kasih, dalam perbuatan seperti orang Samaria yang baik hati. Oleh sebab itu, pada akhirnya, lanjut Angga.
mengerjakan keselamatan Allah itu berarti melakukan kehendak yang pertama-tama datang dari Allah Bapa. Yang kedua adalah kehendak dari Allah Bapa itu adalah memberitakan kerajaan Allah, bukan kerajaan yang lain. Dan yang ketiga adalah kita memberitakannya itu bukan karena Tuhan mau ingin dia dilayani, tetapi adalah respon kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu melayani dan menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan Allah, baik bagi sesama kita, orang yang kita kenal, ataupun orang lain, bagi sesama manusia, itu semua dapat kita lakukan karena anugerah dari Tuhan. Intinya pada akhirnya, kerjakan keselamatan Allah adalah respon yang harus dilakukan manusia karena dia memperoleh anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengerjakan keselamatan dari Allah Bapa ini, sebab tidak ada kata finish atau selesai atau tuntas dalam proses pembelajaran kita untuk mengerjakan keselamatan Allah. Dan cara untuk kita semakin hari semakin diperbaiki untuk mengerjakan keselamatan Allah tentu saja tidak pernah berhenti untuk membaca Alkitab. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi mengerjakan keselamatan Allah supaya itu menjadi yang benar seperti 4 hal ini, ya kita harus baca Alkitab. Untuk bisa melihat apakah yang kita lakukan itu bisa sesuai kehendak Allah atau tidak. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan tentang mengerjakan keselamatan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Pendeta Rocky. Ya, kami berdua narasumber dan sekalian saling moderator. Karena biasanya orang untuk acara begini ada persiapan, tapi kami baru boleh bertemu di sini. Bapak Ibu, ada satu catatan yang penting Pak Pendeta katakan, kerjakan keselamatan karena memperoleh anugerah itu. Yang tadi Yohanes 3 ayat 16. Jadi kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Anda diselamatkan, maka Anda pergi untuk menyelamatkan orang lain. Itu bagian dari respon terhadap keselamatan. Karena saudara dan saya diberkati, maka Anda harus pergi untuk memberkati. Karena saudara dan saya diampuni, maka pergi untuk mengampuni. Itu salah satu bentuk kerjakan keselamatan. Baik, sampai di sini ditahan dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya masuk singkat ke motivasi melayani. Bapak Ibu presbiter, saya tanya apa motivasi Anda melayani? Silakan. Apa motivasi Bapak Ibu melayani? Para presbiter? Apa motivasi? Silakan. Apa motivasi melayani? Silakan Bapak Ibu presbiter. Jemaat Galilea. Iya, terima kasih Pak Yopi. Baik, karena sudah diselamatkan. Salah satu motivasi melayani yaitu yang tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena saya dapat keselamatan itu gratis, maka saya harus membalas atau merespon itu dengan melayani. Jadi motivasi melayani itu bukan supaya aktualisasi diri di jemaat atau supaya dilihat orang atau pride, bukan. Tapi karena saya sudah diselamatkan dan karena saya dipilih. Pak Michael, dari mana ayatnya? Dipilih sejak dari dalam kandungan? Yeremia 1 ayat 5. Ini kalau baca Alkitab begini nih, Pendeta Todong langsung bisa jawab. Harus begitu. Dari Yeremia 1 ayat 5, sejak dari dalam kandungan engkau bukan tiba-tiba jadi penatua dan diaken dan pendeta. Demikian Pak Bapak Ibu, motivasi melayani yang pertama Yohanes 3 ayat 16. Itu dasar teologis yang paling utama. Yang kedua, motivasi yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 20, silakan bertabur, apa isinya? 1 Korintus 6 ayat 20.
Ya, sudah dibayar lunas. Bapak Ibu tahu enggak, hidup kita itu lunas. Jadi orang motivasi melayani itu bukan cari untung di gereja. Tapi karena dia udah lunas di depan. Bayar dengan apa? Nyawa. Bayarnya dengan nyawa loh Bapak Ibu. Nyawa anak Allah. Sehingga itu menjadi motivasi melayani. Bertabur ini Bapak Ibu, kalau saya memberikan testimoni 1 tahun ini, mungkin ibu-ibu ini kos-kosan juga. Udah ke Manado, Palembang, Bali, Labuan Bajo, kemana-mana. Karena lunas itu. Karena Anda dan saya dibayar lunas dengan nyawa anak Allah, maka nggak boleh diam. Dan melayani itu kata Yesus tidak dibawa gantang. Salah kalau Anda hanya melayani dalam gereja. Itu bukan perintah Tuhan. Ya, motivasi melayani amanat agung Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19. Pergilah. Kata pergi artinya orang yang melayani Tuhan itu dia harus aktif. Dia bukan tinggal tapi dia jemput bola. Dia cari jiwa. Bukan dia tunggu orang jemaat itu datang. Sebagai pelayan cari jemaatnya, cari dombanya. Bukan diam-diam, tapi harus cari. Itu motivasi melayani. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 20. Karena Anda telah dibayar lunas. Istilah kita bayar di muka baru kerja. Ada emang di dunia ini yang bayar di muka? Enggak ada Bapak Ibu. Kerja dulu akhir bulan baru dapat gaji. Kalau kita enggak. Bayarnya di muka. Dengan apa? Dengan nyawa. Lunas. Itu motivasi melayani yang kedua. Yang ketiga, motivasi melayani yang ketiga. Yang tadi Bapak Pendeta katakan, Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan usahamu. Kasih karunia, selalu saya ulang-ulang, bahasa aslinya itu dibilang, itu bahasa Ibrani bilang kanan. Kalau bahasa Yunani bilang karis. Bahasa Inggris bilang give. Yang harusnya Anda tidak dapat, tetapi dikasih. Hari ini jemaat Galilea dilawat oleh Tuhan. Kita tidak saling kenal, tapi Tuhan melawat. Tidak semua gereja bisa membuka pintu untuk lawatan Tuhan itu. Wahyu 5 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk duduk makan bersamanya. Dan hari ini jemaat GPIB Galilea diberkati. Mendengar ketukan Yesus masuk. Ada banyak orang banyak gereja yang kami bersurat, tidak semua bisa buka pintu Bapak Ibu. Karena terlalu banyak ahli Taurat di situ. Ahli Taurat akan rapat dan katakan yang paling utama, mereka tidak mau sibuk. Padahal Tuhan sibuk untuk urus mereka. Tapi untuk membuka pintu untuk pekabaran Injil, tidak semua gereja. Tidak semua membuka pintu. Lawatan Tuhan itu hanya dipilih. 1 Samuel katakan Tuhan melihat hati. Orang-orang yang tulus hatinya lah Tuhan ketuk pintu dan buka pintu. Kalau Anda tidak buka pintu, KMJ tidak buka pintu, kami tidak ke sini Bapak Ibu, langsung ke Lapas Nusa Kambangan. Tinggal saya lapor aja, Tuhan Yesus, kami sudah hubungi tapi jemaat bilang ada ibadah keluarga jadi tidak terima. Jangan itu ya Bapak ya, kami sudah minta tapi tidak ini. Ya enggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu, 3 nih, motivasi pelayanan 3. Yang keempat, motivasi pelayanan adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang Ibu syukuri? Silakan Bapak Ibu, apa yang Anda syukuri? Sehingga Anda mau melayani. Pelayanan biasa tidak semua orang mau melayani. Tapi dia suka dilayani. Tidak semua orang mau memberi diri. Tapi suka doanya dijawab. Bapak bilang, giliran berdoa, paling cepat minta dijawab. Giliran melayani, jangan saya deh, orang lain aja deh. Nanti Tuhan Yesus bilang, yang ini kalau berdoa dia paksa minta dijawab. Tapi giliran melayani, orang lain aja deh Ibu Pendeta. Itu kalau keluar motivasi melayani dengan mengucap syukur, maka orang tidak pakai bilang tidak. Bila perlu angkat tangan, saya dong melayani. Karena tidak semua waktu Anda akan dipilih. Bersyukurlah bahwa Anda dipilih. Berbahagialah dipilih, tetapi yang paling tidak berbahagia adalah kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Aduh, sedih banget Bapak Ibu. Bayangkan kalau Tuhan tidak pilih kita. Apa yang terjadi? Karena ukuran Tuhan itu dia lihat hati, 1 Samuel ya.
Makanya dikatakan waktu Daud dipilih, bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat di luar, tapi Tuhan melihat hati. Sehingga orang-orang yang ada di dalam pelayanan kami adalah orang-orang yang memang hatinya terukur oleh Tuhan. Yang motivasi melayaninya tulus. Bukan karena tugas, tapi karena memang pelayanan, panggilan. Berikut motivasi melayani yang lain adalah yang tadi Kolose 3 ayat 23. Ketika saudara dan saya terpilih untuk melayani, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan tidak ada sungut-sungut di situ. Begitu Anda dan saya sungut-sungut, maka apapun yang saudara buat tidak menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi yang terima. Itu motivasi melayani Bapak Ibu. Dan yang paling utama, motivasi melayani karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena pengakuan iman kita dikatakan Yesus itu mati, turun ke dalam kerajaan maut. Artinya mati Bapak Ibu. Maka kalau saya melayani Tuhan, saya akan kasih segenap hati saya, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu yang Tuhan Yesus minta. Makanya dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37. Itu saja motivasi melayani. Jadi motivasi melayani bukan makan puji supaya orang lihat, supaya ada pride, supaya daripada tidak ada kerjaan. Nah itu salah, tidak teologis. Tapi motivasi melayani yang paling utama, lunas dibayar. Demikian dari saya, materi kedua. Materi ketiga, spiritual pelayan. Apa itu spirit? Spirit atau hubungan atau roh seorang pelayan. Spiritual seorang pelayan, dia harus bertaut pada spiritnya Yesus. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus keluar lalu berdoa. Yesus anak Allah saja Bapak Ibu, dia tekun berdoa. Dia keluar, artinya dia keluar dari kota Yerusalem dan pergi ke Taman Getsemani. Pagi-pagi benar. Begitu Yesus keluar, murid-murid cari di mana Yesus. Dia lagi berdoa. Jadi Anda dan saya sebagai pendeta dan juga sebagai pelayan, penatua diaken, tanpa spirit Yesus Kristus, Anda melayani kosong. Anda harus ada spirit Yesus, harus ada roh, harus ada hubungan yang baik dengan Yesus. Kejadian 6 ayat 9, Nuh bergaul dengan Allah. Di zaman itu Nuh bergaul dengan Allah, sehingga dia diselamatkan bersama dengan keturunannya. Jadi apa itu spirit seorang pelayan? Spirit seorang pelayan adalah spiritnya Yesus Kristus. Dia harus sibuk sesibuk apa? Dia harus undur diri. Untuk apa? Ibarat handphone harus di-charge ulang. Tanpa spirit Yesus Kristus, Anda hanya melayani tugas, bukan melayani Tuhanmu. Yang ketiga, spirit seorang hamba Tuhan atau pelayan. Dasar teologis perjanjian lama, di situ ada kata sujud menyembah. Kejadian 24 ayat 46. Ketika Abraham itu berdoa, Bapak Ibu, sujud menyembah Allah, itu dahinya sampai di tanah. Coba Bapak Ibu lihat gereja Protestan Indonesia bagian barat dan gereja Protestan berdoa pakai silang kaki. Sombong. Tapi Abraham sujud menyembah, ini sampai di lantai. Itu spirit seorang pelayan. Artinya kita taruh hormat kepada Allah Maha Kudus, suci dan mulia. Itu spirit seorang pelayan. Spirit seorang pelayan hidup beriman, Ibu ya, menyembah Allah, artinya taruh rasa hormat yang paling dalam kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dasar teologis perjanjian lama. Kemudian yang lain, belajar dari Raja Daud. 2 Samuel 5 ayat 19. Daud ketika dia akan maju berperang, dia tidak akan maju sebelum dia minta petunjuk dari Tuhan. Daud akan tanya Tuhan, maju atau tidak. Bapak Ibu, pelayanan ke Nusa Kambangan untuk bertabur baru kali ini. Kalau saya pribadi 2016 sudah.
Ini peperangan dan tidak mudah. Kami gumuli itu kurang lebih hampir 2 minggu. Pergi atau tidak, pergi atau tidak. Karena yang bisa masuk hanya 4 ibu, bapak-bapak tidak. Saya sudah coba lobby dengan Pak Yopi juga tidak bisa. Nah ini peperangan. Daud minta petunjuk, kami pun minta petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk itu nggak usah datang. Bagaimana caranya saya tahu itu petunjuk dari Tuhan atau bukan? Dia harus bergaul dengan Bapa. Galatia 5 ayat 25, hidup yang dituntun oleh roh. Tanya kepada Roh Kudus, ini bisa atau tidak Bapa? Dari mana saya tahu itu suara Bapa atau suara setan? Karena saya bergaul dengan Tuhan. Sehingga saya tahu itu suara Bapa dan ini bukan suara si jahat. Dari mana saya tahu yang tadi Bapak Pendeta bilang, lihat buahnya kecut atau manis. Kalau kecut dari si jahat. Kalau yang manis pasti dari Bapa. Gitu ya Bapak Ibu, itu spirit dari seorang pelayan. Jadi marilah Bapak Ibu, makanya di dalam spirit seorang pelayan, dia harus punya hubungan baik dengan kepala gereja. Itu harga mati. Dan spirit seorang pelayan, ketika dia punya hubungan baik dengan kepala gereja, maka pasti ketaatan dan kesetiaan mengikutinya. Pasti, taat dan setia itu pasti ada pada dia, nggak usah diminta. Pasti Bapak Ibu coba lihat ya, sebagai para pelayan. Coba kalau Bapak Ibu bergaul dengan pelayan yang spiritnya bagus. Yang Bapak Ibu contoh ya, kami para pelayan, ketika jemaat atau sesama pelayan bicara, bisa tahu, oh dia segini. Oh hubungannya dengan kepala gereja segini. Bukan menghakimi, bisa tahu. Oh dia segini, oh dia begini. Bapak Ibu tidak berlebihan. Kalau saja KMJ Bapak Ibu ini, Bapak Pendeta Karinda, itu ahli Taurat, tidak mungkin Ibu Pendeta Lucy siapa sih dia? Datang-datang, pasang itu lagi ini, siapa sih dia? Tapi karena kami sama dalam roh, makanya terjadilah ini. Di situ aja ukurannya Bapak Ibu. Kalau beliau ini ahli Taurat, enggak akan saya berteman dengan beliau. Pasti. Pasti Bapak Ibu. Dari mana ukurannya? Lihat aja. Dia penuh atau dia setengah. Kalau dia setengah akan bilang, sorry Ibu Pendeta kami sibuk. Ya udah. Tutuplah pintu ini. Tidak dilawat. Yesaya 53 atau 55, hai marilah makanlah roti dan gandum tanpa bayaran. Gratis saja orang nggak mau datang apalagi bayar Bapak Ibu. Itulah kasih karunia. Panggilan itu hai marilah, Yesaya 53 atau 55. Marilah yang tidak punya uang, minumlah gandum dengan gratis tanpa bayaran. Yang gratis saja nggak mau datang apalagi bayar. Itulah kasih karunia. Tidak dipaksa Bapak Ibu. Panggil, ayo, ayo, ayo datang. Yang mau aja yang dapat, yang tidak ya enggak. Paling akan dapat lewat siaran YouTube. Tetapi beda dengan sekarang. Itu Bapak Ibu untuk spiritual pelayan. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya tambahkan kerjakan keselamatan. Paulus katakan Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Kerjakanlah keselamatan, jangan bersungut-sungut. Contoh, orang Israel itu ditebus, tetapi dia harus jalan di padang gurun. Tidak ada Tuhan Allah gendong dari Mesir, tiba-tiba muncul tanah Kanaan. Tidak. Harus jalan di padang gurun. Demikianlah saudara dan saya hidup beriman. Percaya Tuhan Yesus, tapi harus jalan di dalam padang gurun. Ada air mata, ada penderitaan, ada putus asa. Tetapi harus jalan terus sampai di Kanaan. Tidak boleh stop di dalam perjalanan padang gurun. Demikian dari saya, 2 materi selesai. Motivasi melayani dan spiritual pelayanan. Silakan Bapak Ibu, 3 materi dalam situasi yang dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Silakan ada pertanyaan dan harus tanya. Terlebih presbiter, silakan. Diterima? Ya, baik. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Saya Bu Pendeta. Pak Yopi. Pertama terima kasih juga nih atas nama pribadi dan jemaat atas pelayanan yayasan bertabur. Tuhan berkati setiap pelayanannya. Satu Bu, tadi saya menarik dari sekian jemaat warga gereja,
ada orang yang terpilih dan ada orang yang tidak terpilih untuk bekerja di ladang Tuhan sebagai presbiter. Saya jarang mendengar, hai kalian yang dipilih, melayanilah dengan luar biasa. Tapi kenapa kita tidak bersuara? Hai bagi yang tidak dipilih, kalian punya tempat selain selain di presbiter ini, kalian punya tempat untuk melayani di bidang-bidang lain. Ini saya rasa itu salah satu spirit, Bu. Bagaimana orang yang dipilih dan bagaimana orang yang tidak dipilih, semua punya peran di dalam pelayanan. Oke, itu aja, Bu. Terima kasih, Bu Pendeta. Baik, terima kasih. Saya ya Pak Pendeta. Ya, melayani itu bukan berarti pendeta, presbiter, pelkat. Seorang ibu rumah tangga yang dia melayani di rumah dari pagi matahari belum keluar sampai pada masuk, itu kan melayani. Tetapi melayani Tuhan itu kategori pelayan khusus yang oleh perjanjian lama, kitab Keluaran, ya, tidak ada yang mau dipilih. Keluaran pasal 4, Musa itu tidak mau dipilih. Alasannya apa Bapak Ibu? Fisik, peta lidah, katanya dia nggak pandai bicara. Dikasih pun Harun di situ masih juga akhirnya Tuhan murka. Siapa lagi? 1 Samuel, ada Saul. Dipilih dia kabur. Siapa lagi yang mau dipilih? Nggak ada yang mau dipilih. Yang tua nggak mau dipilih, yang muda juga nggak mau. Ada Yeremia, ada Yosua, ada Elisa. Jadi kalau melayani itu jangan kita berpikir dalam skop yang kecil. Pelayan khusus itulah pendeta, penatua, diaken, presbiter ya. Itu yang kalau di Alkitab itu Musa, itu dia menjadi imam atau nabi, dia penyambung lidah Allah. Nah, para pelayan khusus Matius 10 ayat 1, ketika Yesus memilih para pelayan, kepadamu kuberi kuasa. Ada berapa kuasa Bapak Ibu? Ada 2. Apa itu? Nah, itu dia Bapak Ibu bertabur tuh, keren. Mereka udah ulang-ulang baca Alkitab jadi tahu. Ada 2 kuasa kepada para pelayan khusus. Kalau di Gemim dibilang pelsus. Mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kalau sampai tidak bisa mengusir si jahat, jangan-jangan kuasanya udah nggak ada. Jangan-jangan kuasanya udah hilang. Begitulah Saul ketika kuasanya diambil. Jadi melayani itu melayani di segala bidang pekerjaannya. Tetapi melayani di gereja itu adalah pelayan khusus yang memberi diri untuk pelayanan umat Tuhan dan juga untuk Tuhan. Demikian Pak Yopi, bisa diterima? Baik, silakan Bapak Ibu, wing kanan belum? Selamat sore, Bu. Ya. Ini kasus, Bu. Jadi tadi melayani Tuhan jangan bersungut-sungut, kita juga sudah diingatkan. Pernah ada kejadian, dan ini benar-benar terjadi. Di dalam kehidupan 1 minggu bergereja, itu ada banyak sekali aktivitas kegiatan gereja. Ada ibadah rumah tangga, ada ibadah khusus PKP, kaum bapa, belum ada kegiatan latihan paduan suara dan misalnya gitu. Nah, kemudian akhirnya anak mendampingi belajar anak itu agak berkurang, sehingga anak mendapatkan nilai yang kurang. Ketika saya bercerita dengan teman, jawaban yang saya dapat adalah, makanya nggak usah rajin-rajin begitu. Tuhan aja menyuruh kita beribadah 1 minggu 1 hari. Gitu. Nah, bagaimana mensikapi pendapat yang semacam itu, Bu? Jadi Tuhan aja meminta waktu kita secara khusus hanya 1 hari. Ngapain kita ke gereja setiap hari dengan kegiatan-kegiatannya? Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak. Menjawab kasus agak sulit ya. Karena itu harus ada studi kasus ya nggak Pak Pendeta? Saya takut menjawab kasus karena nanti nggak pas. Siapa yang bilang Tuhan suruh ibadah 1 hari? Dari mana catatannya? Di mana tulisnya? Ya,
berdasarkan waktu penciptaan, terakhir hari istirahat adalah 1 hari khusus untuk Tuhan. Demikian Bu jawaban beliau. Nah, itu salah tafsir. Itu salah. Karena beribadah asli dari kata ibadah, aboda. Bahasa Ibrani aboda. Artinya seluruh aktivitas hidup itulah ibadah. Makanya saya sulit jawab kasus. Itu salah dan tidak teologis. Ibadah atau aboda artinya sedangkan Anda cuci piring aja dengan sukacita, Kolose 3 itu 3, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu ibadah. Kalau karena anak nilainya jelek, ya Anda harus memaknai waktu itu. 24 jam ada di tangan kita. Kita yang maknai itu. Kalau pelayanan beruntun dari pagi diatur waktu itu. Apalagi ibu-ibu yang melayani. Kalau bapak-bapak masih ini, kalau ibu-ibu berarti dia harus beresin dulu dari rumah. Baru dia melayani jemaat. Kalau bapak-bapak kan beda konteks ya. Jadi anak itu jangan jadi alasan. Karena anak itu kan Anda minta dari Tuhan. Kan begitu. Jangan waktu belum ada anak berdoa minta anak. Begitu ada anak hilang dari pelayanan. Belum ada cucu, Tuhan kasih. Begitu ada cucu, aduh sorry ya lagi urus cucu. Tuhan Yesus bilang tahu begitu nggak usah kasih cucu. Kan begitu kan? Tahu begitu nggak usah kasih anak deh. Itu yang namanya setengah hati. Mengasihi Tuhan itu sepenuh hati. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Bapak Ibu selalu saya katakan ya, waktu itu ada di tangan kita. Ini kuasa kita. Memaknai itu harus di dalam iman. Bahasa Yunani dibilang waktu itu kairos, waktu Tuhan. Minta Tuhan, kadang-kadang udah aduh Tuhan Yesus tambah kekuatan, aduh Tuhan tolong tambah kekuatan. Tapi bisa Bapak Ibu. Nah, memaknai waktu itu harus di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut itu kalau bahasa Ibrani bilang yir'ah, menghormati Tuhan. Gitu loh. Jangan karena ibadah terus keluarga ditelantarkan, itu juga salah dan tidak teologis. Tolong sampaikan pada teman Bapak itu salah ya kalau ibadah 1 hari. Karena napas dia tiap hari. Jadi kalau dia ibadah 1 hari berarti yang 6 hari dia nggak napas dong. Gitu kan. Baca Alkitab itu juga motivasinya karena ada napas. Mungkin maksudnya yang 1 hari itu Ibu ke gereja itu artinya datang ke gerejanya. Bukan soal dia relasi dengan Tuhan. Tapi Ini datang. masalahnya teologi penciptaan Pak Iya, Pendeta. jadi maksudnya Ya ini toh? saya maknai itu Ngomongnya mungkin ini teologi dia penciptaan Pak Pendeta. datang ke gereja itu cukup pada hari Minggu dan cukup pada hari ibadah. Jadi tidak perlu datang pada hari-hari yang lain. Nah, itu kalau mungkin beliau itu maknanya. pekat, begitu toh, dealnya begini Bapak Ibu, jadi pelayan atau tidak sama sekali. Jangan Anda terima tugas, baru Anda lari dari tugas. Ya atau tidak. Jangan nanti di hadapan Allah dan jemaat, apakah jawabmu ya? Lalu beritakanlah Injil baik atau tidak baik. Begitu ada pelayanan, aduh sorry bro, kaki lagi sakit. Padahal kaki sakit. Akhirnya sakit betul kakinya kan. Kan begitu toh. Aduh sorry bro, lagi ada masalah. Kantong sakit. Sakit betul tuh kantong. Demikian ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya Terima bisa kasih. tambah Ibu. Ya, tambah, Pak Pendeta. Ya, betul Bapak Ibu yang disampaikan tadi. Kalau kasus itu hampir tidak bisa kita jawab. Sebab kalau kasus maka harus ada penelitian terhadap kasus itu. Iya. Jadi kasus itu dia sangat eksklusif ya, sangat eksklusif. Tetapi kita bisa melihat kasus bahwa sebagai pandangan umum bahwa kejadian seperti itu ada. Nah, jadi dari situ sudut pandang mungkin yang bisa. Jadi ada orang yang berpikir bahwa tanpa sadar dia sudah membandingkan anugerah Allah yang satu dengan anugerah Allah yang lain. Itu persoalannya. Bahwa kehadiran anak dengan kesempatan pelayanan yang dua-duanya dari Tuhan, ternyata itu menyebabkan pertentangan. Nah, pertanyaannya betul, apakah memang anugerah itu menyebabkan pertentangan dalam hidup kita? Itu yang jadi persoalan. Tuhan memberikan anugerah A, Tuhan memberikan anugerah B, lalu kita yang menjadi soal, Tuhan ini gimana sih kasih anugerah, saya yang bermasalah. Itu persoalannya. Tetapi apakah benar anugerah seperti itu menjadi persoalan? Nah, kita harus gali lagi, ini saya tarik jadi secara umum, artinya anugerah yang kemudian menjadi persoalan terhadap manusia itu sendiri. Ya, kita akan lihat ke dalam Alkitab, apakah ada persoalan seperti itu di dalam Alkitab, bahwa orang yang diberikan anugerah itu kemudian
dia menjadi orang yang mencela Tuhan, bahwa Tuhanlah penyebab masalah ini. Ketika saya hidup dan saya menerima anugerah Tuhan, Tuhanlah penyebab masalah ini. Kalau kita lihat dari sepanjang kitab Kejadian sampai Wahyu, justru anugerah Tuhan itu adalah solusi. Karena kalau kita lihat di kitab Raja-Raja, kita akan lihat bagaimana raja-raja itu mempergunakan anugerah Tuhan itu tidak benar, dan pada akhirnya mereka sadar anugerah itu salah digunakan, salah memanfaatkan waktu, salah memanfaatkan perkawinan yang baik, salah menggunakan ibadah yang Tuhan berikan, mereka beribadah kepada Baal, salah untuk melihat harta kekayaan, mereka merebut harta orang lain, ujung-ujungnya adalah persoalan. Tetapi ketika mereka berdoa dan kemudian kembali dalam hidup manusia, kita lihat selalu kerajaan itu diberkati kembali dan orang merasa nyaman. Itu sederhananya saja dilihat. Itu mau menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidup sejarah manusia, anugerah Tuhan itu selalu yang menyelamatkan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita, betul kata Ibu Pendeta Lucy tadi, adalah memanage anugerah itu dengan benar. Itu. Bapak Ibu, kita ini punya banyak anugerah. Mampu kita manage itu menjadi menjadi satu kekuatan ya, menjadi satu solusi di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi persoalan. Kita bisa menyanyi, kita bisa masak, kita bisa apalagi berolahraga. Ketika kita melakukan itu semua, mana yang kemudian ketika kita lakukan, maka hidup kita itu menjadi bahagia. Ini yang harus menjadi pekerjaan setiap orang yang menerima anugerah itu. Tapi untuk mengerjakan itu harus dibimbing oleh yang memberi anugerah itu pada akhirnya. Jadi mohon bimbingan kepada orang yang memberi anugerah supaya anugerah itu tidak salah digunakan. Dapat uang dari Tuhan kita pakai judi, itu kan berarti anugerah itu tidak digunakan dengan benar. Bukan anugerah itu salah atau bukan anugerah itu, tetapi salah digunakan. Perlu hikmat Tuhan untuk menggunakan anugerah Allah, karena anugerah yang diberikan itu tujuannya pasti cuma satu, menyelamatkan. Nah, kalau kembali lagi ke tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya sudah khotbah tadi tentang kematian, bahwa anugerah itu sangat besar, dan dia tidak ada di dunia, yaitu anugerah kehidupan. Tetapi Tuhan mau hadir di dunia yang sangat kecil, Tuhan bilang itu debu, dengan anugerah yang besar. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menggunakan anugerah itu? Ya kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus itu adalah teladan Tuhan agar kita tidak salah menggunakan anugerahnya. Tuhan yang menjadi teladan bagi manusia, Tuhan yang memberi anugerah, lalu dia menjadi teladan bagaimana cara menggunakan anugerah yang ada. Nah, saya pikir itu untuk sementara, karena memang diskusi yang tentang anugerah ini akan lebih luas kita gunakan dari sudut pandang bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu tidak pernah berhenti. Tetapi yang menjadi persoalan adalah manusia sering gagal untuk menerima, mensyukuri, dan memfungsikan anugerah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kembali lagi dengan misi yang dibawa oleh Bertabur, kalau menurut saya sebenarnya menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita bisa membacanya di dalam Alkitab, itu adalah panduan untuk melihat bagaimana anugerah itu diberikan dan bagaimana anugerah itu bisa digunakan dengan memfungsikannya dengan benar. Jadi kita tidak punya buku panduan Tuhan, cuma ada di sini. Makanya kan dibilang di Mazmur ya, yang bahwa setiap keluarga itu dia sama seperti anak panah ya, anak itu anak panah 127, yang dimulai dengan membangun rumah, tapi keluarga-keluarga yang diberkati anak laki-laki dia akan mendapatkan kasih karunia yang besar, tapi keluarga juga mempunyai tugas untuk seperti anak panah ya, ke sasaran yang tepat, dan itu mau menunjukkan bahwa itu salah satu cara anugerah yang diberikan Tuhan dan digunakan dengan benar. Sasaran yang tepat itu adalah firman Tuhan. Jadi menerima anugerah Tuhan melalui firman-Nya, mengarahkan anak-anak juga sesuai dengan firman-Nya. Saya kira itu dulu. Kalau kita sudah masuk dalam tata cara mendidik anak, saya kira saya belum sampai ke situ.
tapi nanti di lain waktu. Terima kasih Pak Adi untuk itu. Saya cuma menjawab dari sisi anugerah tadi, karena pertanyaannya saya dengar itu pertentangan antara satu anugerah dengan anugerah yang lain. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Menurut saya kita cukup bersuka cita ya bisa sharing seperti ini. Iya. Saya mau perkenalkan tadi ada Penatua Yosanti Luis. Silakan Ibu Ini Penatua. ketua 2 PHM kami. Ya, dan Ibu sebenarnya yang tetapkan supaya menerima ini bukan saya sendiri, karena berita dari Ibu kemudian saya share ke Terima beberapa kasih PHM, Bapak lalu Ibu kita PHM. memberikan kesempatan untuk hadir sama ini. Jadi memang semua PHM mendukung kegiatan ini. Lalu kita hubungi ke diakonnya dan diakonnya sanggup untuk menghadirkan 3 karena jam 4 ya, jam 4. Karena jam 3 biasa mereka masih kerja. Jadi kita bisa berjumpa. Ada lagi pertanyaan? Opa Oma, pemain musik, multimedia, PHM. Ibu Norma. Ibu Norma pasti ada pertanyaan. Cuma silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Norma Wenas. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Saudara Angga bisa tampilkan Tadi PPT Tuhan selalu mengasihimu. Kita lihat motivasi melayani itu karena Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita, mulai dari Taman Eden. Tuhan selalu mengasihimu. Mulai dari Kejadian 2 ayat 8 dan memilih Abraham. Abraham tidak minta dipilih. Itu yang namanya kasih karunia yang tadi Pak Pendeta katakan. Anda dan saya tidak minta untuk dipilih jadi orang Kristen. Tapi sejak dari dalam kandungan Tuhan pilih. Yeremia 1 ayat 5. Abraham tidak diminta untuk dipilih, tetapi keselamatan ini Allah karyakan setelah kejatuhan di Taman Eden. Dan umat Israel pun ditebus, Keluaran 6 ayat 6 sampai 8, itu bukan karena maunya Israel, tetapi karena kasih agape itu. Bapa yang mau, ibarat drama di kitab Hosea, seorang laki-laki kaya raya mau sama Gomer. Tahu kan Bapak Ibu? Nah itulah cinta kasih Bapa. Kalau sampai Bapa sudah pilih, masa motivasi melayani kita tidak yang terbaik, dan bukti kasih Bapa itu adalah tadi Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 20. Kemudian orang yang melayani Tuhan di pelayanan Tuhan, harga mati dia harus mengosongkan diri seperti Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 7 atau bahasa Yunani dikatakan kenosis. Membuka jubah kealahannya dan menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Teologia kandang domba Bethlehem. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus, dia mengosongkan diri menjadi manusia. Apalagi saya dan Bapak Ibu yang melayani dia tidak ada apa-apa. Karena kita hanyalah di bawah kandang. Apa namanya di bawah kandang Bapak Ibu tahu kan? Nah itulah saya dan Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang bisa sombong di pelayanan. Kalau bukan saya, tidak bisa jadi nggak bisa. Karena anak Allah saja mengosongkan diri, membuka jubah kealahan dan menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Itu yang namanya kenosis. Orang yang melayani Tuhan di gereja, dia nol. Dia harus sampai titik nol. Kalau sampai titik nol, berarti spiritual Anda baik adanya. Demikian dari saya Bapak Ibu, sambil tunggu pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Saya melihat dari materi yang disampaikan kerjakan keselamatan. Di sini saya melihat berarti ada satu kemenangan. Ada satu kemenangan, pertanyaannya
Mengapa kita harus menang? Nah, mengapa kita harus menang? Karena kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, walaupun dia harus menerima mahkota duri. Lalu, bagaimana cara kita menjadi pemenang? Bagaimana cara kita menjadi pemenang? Nah, saya di sini melihatnya, yang pertama, kita harus menguasai diri dalam segala hal dengan mengingat 1 Korintus 6 ayat 19. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Yang kedua, fokus pada tujuan, yaitu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu panggilan surgawi. Mungkin Bapak atau Ibu bisa menambahkan bagaimana cara kita menjadi pemenang. Terima kasih. Ya, terima kasih tentang kerjakanlah keselamatanmu, dan kita adalah orang yang menang. Lalu bagaimana supaya kita jadi pemenang seperti itu ya Pak? Kita sebenarnya kalau di dalam Alkitab ya, Paulus juga bicara berlari-larilah supaya sampai ke finish. Lalu itu bisa disebutkan sebagai orang yang terus berusaha dari awal sampai terakhir. Dan kalau di GPIB, kalau ada presbiter yang pernah menjadi presbiter, lalu kemudian meninggal, lalu ayat itu yang sering biasa dipakai bahwa dia sudah sampai ke garis finish dan dia sudah menjadi pemenang. Pertanyaannya, kalau kita jadi pemenang, pertama-tama, apakah memang kita ini adalah seorang pemenang? Atau kita adalah orang yang dimenangkan? Kalau di dalam Alkitab, kematian dan kebangkitan Kristus, intinya adalah kita itu dimenangkan oleh Tuhan. Jadi kita bukan orang yang dikudus, tetapi kita adalah orang yang dikudusnya, dikuduskan oleh Allah. Oleh sebab itu konteks kalau kita menjadi kita menangkan, kita adalah orang yang dimenangkan oleh Allah, karena kita adalah orang-orang yang seharusnya, yang tadi dibilang, tidak memperoleh anugerah keselamatan itu, tetapi memperoleh anugerah keselamatan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang yang dimenangkan oleh Allah? Menurut saya itu yang harus kita jawab. Yang dilakukan oleh seorang yang dimenangkan oleh Tuhan adalah orang yang mau memelihara kemenangan itu. Dan kemenangan dari Tuhan itu adalah kemenangan bebas atas dosa, bebas atas maut, bebas atas diberikan anugerah keselamatan, bebas dari belenggu dosa, bebas dari segala macam penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan itu bisa bebas kalau mengikuti cara sang pembebas. Kita akan masuk ke konsep pemikiran seperti itu. Jadi pembebasnya itu adalah Kristus, dan cara dia membebaskan adalah tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kasih penjara. Dia tidak berbicara tentang ketika dia berada di luar dari sedang sukacita, berada di tempat pesta atau di tempat yang lain-lain. Dia tidak. Dia bicara soal yang menjadi manusia, Allah yang menanggalkan segala kuasanya itu tidak berarti bahwa dia itu sedang berada di tempat yang sukacita, tidak. Tetapi karena dia sedang berada dalam tuntutan, dalam fitnaan, dalam gangguan, tetapi dia mampu bicara soal Allah yang turun di dalam Kristus Yesus, menanggalkan segala keagungannya, yang kalau kita lewat, kita bisa melewatinya. Karena apa? Jalan-jalan yang dulu saling bersilangan, itu sekarang sudah ada panduan yang lebih cepat. Jadi Yesus Kristus sebenarnya mau menyatakan seperti itu bagi kita. Kalau lihat dari pola tingkah hidupnya dan bagaimana dia berperilaku tentang agape dan kasih Allah, itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang dulu harus dilalui, misalnya lewat dari sikap raja-raja, sikap nabi, ya, sikap tua-tua Israel yang sangat beragam sehingga membingungkan umat untuk mendeteksi apa sebenarnya yang dimaksud. Tapi Kristus menyempurnakan semua sehingga dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, disinilah menurut saya yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk yakin bahwa kita memang sudah memiliki sorga. Bahkan Yesus bilang kan, kalau itu tidak benar, aku tidak akan mengatakannya kepadamu.
Aku akan mengatakannya kepadamu. Tapi dia katakan aku sudah mempersiapkan tempat di sorga. Yang menjadi persoalan adalah kita percaya tidak pada perkataan Kristus itu. Untuk menunjukkan percaya tentu saja kalau yang saya sampaikan tadi dari 4 hal itu, ya kita harus melakukan. Ada yang mengatakan begini, orang Kristen itu tahu tidak suasana di. Jadi bukan lagi soal apakah kita jadi warga sorga. Tetapi kalau kita baca kitab Perjanjian Lama dan peribadahan orang Israel, semuanya itu adalah miniatur dari kerajaan Allah. Kita masuk, beribadah, berdoa, lalu mendengarkan firman. Bukankah itu yang disampaikan juga di Wahyu? Bahwa kita di situ akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Ibadah hari Minggu dan apa yang kita lakukan prosesinya dalam liturgi, semuanya itu adalah meniru dari apa yang ada di sorga yang diungkapkan dalam Alkitab. Liturgi kita itu datang dari firman Tuhan. Oleh sebab itu prosesi yang kita lakukan dalam liturgi miniatur dari kerajaan sorga. Begitu. Jadi apakah kita sudah masuk sorga? Di dunia ini menurut Paulus kita sudah mengecapnya. Ya walaupun masih samar-samar. Kalau dalam bahasa sekarang kita hidup dalam miniatur kerajaan Allah yang sesungguhnya nanti kita alami. Jadi kita ini adalah orang yang diberi pola hidup yang sama dengan pola hidup di sorga. Kita tidak akan gelisah nanti di sorga kalau kita lihat bahwa Yesus mengajarkan kasih. Kenapa? Di dunia sudah kita tahu. Doa Bapa kami, selalu doa Bapa kami kembali bilang, di bumi seperti di sorga. Berarti kita sudah tahu sorga sebenarnya. Bukan lagi persoalan soal masuk. Tetapi sudah tahu sorga dan bersikap sebagai orang yang ada di sorga. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi bukan persoalan masuk, sorga sudah ada di tangan sekarang. Begitu Yesus di kayu salib sudah selesai. Tetelestai, oke? Sorga. Tetelestai. Ya, sudah ada sorga di tangan. Persoalannya Pak Pendeta, jaga enggak sorga itu? Kan itu yang Paulus katakan Filipi 2 tadi, kerjakan keselamatanmu. Ini anggaplah ini barang masih, udah ada di tangan kita. Persoalannya Anda dan saya jaga enggak? Karena sorga itu bisa hilang. Kasih karunia itu bisa hilang. Nah itu yang dikatakan, tadi Pak Pendeta katakan, apakah orang Kristen tahu sorga? Tahu banget. Ketika ada roh damai sejahtera Allah, itulah sorga. Kasih karunia, keselamatan itu bisa hilang. Ya. Kalau dia main-main dengan kasih karunia itu, maka kasih karunia itu bisa diambil.